100% that I can. Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Rismadani dari Prodi Sistem Informasi semester 3 kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan komputer. Kali ini saya mau mengambil judul IMK dalam perkembangan teknologi informasi di bidang ekonomi saat ini. Langsung saja, yang pertama ada pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology IT adalah sistem umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Yang kedua ada pengertian ekonomi. Ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Produksi dan konsumsi barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang hidup dan beroperasi dalam perekonomian, yang juga disebut sebagai sistem ekonomi. Perekonomian mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa di suatu daerah. Ekonomi berlaku untuk semua orang, mulai dari individu hingga entitas seperti perusahaan dan juga pemerintahan. Yang kita bahas kali ini adalah peran teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena dengan perkembangannya teknologi informasi, perekonomian suatu negara mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun, perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki sisi negatif, di mana banyak penyalahgunaan teknologi dalam melakukan tindak kriminal. Perkembangan teknologi informasi juga dapat memperkuat daya saing sebuah negara dalam membangun perekonomiannya. Perusahaan-perusahaan yang sudah satelit dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan penduduknya. Semakin berkembangnya peradaban, teknologi kemudian diterapkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mampu untuk mempermudah segala pekerjaan di kehidupan. Teknologi diterapkan di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, militer, dan juga ekonomi. Dengan diterapkannya teknologi informasi di bidang ekonomi ini, sangat membantu memudahkan kegiatan jual beli antara penjual dan juga pembeli, di mana saat ini sangat mudah untuk orang-orang untuk membeli produk keinginan mereka secara online melalui sebuah website atau juga aplikasi. Selain itu, pemerintah telah membentuk berbagai fasilitas elektronik yang 19 mengefisiensi kegiatan perekonomian, seperti pengelolaan keuangan secara elektronik, fasilitas elektronik untuk melakukan transaksi antar bank, membayar pajak, dan lainnya. Untuk itu, dapat dilihat secara nyata bagaimana teknologi telah berperan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bidang ekonomi. Selebihnya, dengan kegiatan jual beli yang dapat dilakukan secara online, ini menguntungkan kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana penjual lebih mudah dalam menampilkan dan mempromosikan produknya secara detail.
dan pembeli dapat memilih produk terbaik yang diinginkan dan membelinya dengan transfer bank atau juga membayar pada market yang tersedia. Pengiriman produk juga dapat dipilih kecepatannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang e-banking. E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer, PC, PDA, ATM, atau telepon. Yang kedua, kita akan membahas tentang e-commerce atau perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat dilibatkan transfer dana elektronik, pertukaran dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Dengan begitu, pasti ada dampak teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Pasti ada dampak positif dan juga negatif. Kali ini kita akan membahas dampak positif dulu dalam teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Yang kedua, ada kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Yang ketiga, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang kelima, bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan perorangan. Selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin mudahnya pula transaksi yang dilarang, seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Yang kedua, hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Yang ketiga, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadinya kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang keempat, ada hacking. Usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan. Seperti hacking pada Facebook yang sering terjadi sebagai sarana untuk jual beli online sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual ataupun pembeli. Yang kelima, saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni ataupun foto-foto produk yang dijual tanpa izin. Yang kedua, selanjutnya adalah ada penerapan pada bidang ekonomi. Ada mesin vendor makanan berbasis touchscreen. Mesin vendor seperti Mobela yang menjual es krim dapat memproduksi berbagai variasi rasa es krim dalam waktu yang cepat, yakni sekitar 40 detik. Selanjutnya ada pengelolaan restoran dengan aplikasi berbasis tablet PC. Breadcrumb merupakan suatu aplikasi yang menyediakan tampilan visual dari meja, menu makanan dan bahan makanan yang digunakan, informasi pembayaran makanan, dan tiket pemesanan meja yang menggunakan perangkat berupa tablet PC. Ada juga tenaga penghasil biodiesel otomatis. Chicho, perusahaan penghasil biodiesel, menciptakan sebuah prosesor BioPro untuk menciptakan bahan bakar dengan menggunakan minyak bekas baik minyak hewani maupun nabati. Hal ini tidak hanya mengaplikasikan konsep eco-friendly, melainkan juga mengurangi biaya untuk menggunakan peralatan masak. Selanjutnya ada pemantauan menggunakan webcam, Vision Enabled Training, sebuah sistem produksi Elworth Park dalam merekam kerja karyawan dalam persiapan makanan dan berbagai area lain untuk mendeteksi apakah ada pelanggaran terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Dari berbagai yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan
Seperti yang telah kita ketahui, penerapan teknologi sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan. Dan demi mengoptimalkan penggunaan teknologi di bidang ekonomi, pemerintah telah membentuk banyak fasilitas elektronik untuk mendukung berbagai kegiatan perekonomian. Tetapi, tentu saja itu semua tidak akan sukses tanpa bantuan dan dukungan dari masyarakat, yang sudah seharusnya menghargainya dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan tersebut. Di samping semua dampak positif dari penerapan teknologi di bidang ekonomi, yaitu salah satunya adalah dengan munculnya berbagai situs jual beli. Tidak dapat dihindari, masih banyak terjadi penyalahgunaan dari adanya jual beli online, seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, kita sebagai pengguna perlu menanamkan sikap waspada ketika melakukan kegiatan jual beli secara online. Pastikan situs yang digunakan terpercaya dan terjamin. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin banyak atau kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.